واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمعين وبزمان فضلا وجودا منا لا بالالتزام منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عدى الحبيب وآله وصحبه على لطاف الصبي والحمد لله بالبدء والثناء. Himung sidin melihat umatnya itu sayang lawan beliau tuh himung sidin subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Nurul Burhan wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW makin berkembang luas sehingga kita dapat menghirup udara ruh baginda Rasulullah SAW dalam hidup kita, sehingga kita sebut beliau selalu dalam hidup sehari-hari. Berkembanglah cinta itu, dan cinta kepada Rasulullah itulah yang akan mengajari kita bagaimana menggapai hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan tentang para ulama-ulama sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani, di antara lain dicatat oleh Syekh ialah Syekh Yahya Ibnu Mu'az Ar-Raji. Ditanya, bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Maka Syekh Ar-Raji berkata, saya mengenal Tuhanku karena ada dua pertentangan. Ibarat burung itu terbang karena ada dua sayapnya, kanan dan kiri. Itulah gambaran tentang jalal dan jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kebesaran Allah dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam risalah Qushairi tadi disebut juga, atau disebut dalam Futhul Ghaib, mendekati Allah itu pintu yang ketiga itu ialah irfan, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Salah satu bagian yang paling pokok dalam hidup ini, alam semesta dan diri kita, kehidupan ini tidak ada yang ada kecuali hana jalal dan jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalal itu adalah kebesaran Allah, jamal itu adalah kebesaran Allah. Cobalah engkau lihat, perhatikan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan asmaul husna, nama-nama Allah yang 99 itu. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, masuk dalam kategori jamalullah, keindahan Allah. Ada Al-Latif, Allah yang maha lembut, masuk ke dalam keindahan Allah. Ada lagi Akbar, Qadir, Allah maha kuasa, Allah maha besar, masuk kepada jalal Allah. Sebutlah nama-nama Allah apa saja yang Anda ingin sebut, pasti bila tidak masuk kepada jalal, pasti masuk kepada jamal. Maknanya dua pengertian itu. Pujian kepada Allah, demikian juga kalimatut thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, masuk ke mana? Masuk kepada bagian yang disebut dengan jamal Allah. Pada kalimat Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah,
La ilaha illallah masuk ke bagian jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah jalal Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah jamalullah, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kalau engkau terbang, kepakkan dua sayapmu kanan dan kiri, engkau pun dapat terbang menggapai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Kal iblis wa juriyatihi wa huwa majharun ismul jabbar. Seperti engkau perhatikan iblis itu dan segala konco-konconya, sekutu-sekutunya, keturunannya, dia menggambarkan majhar. Majhar artinya penampakan dari Ismul Jabbar, yaitu nama Allah Al-Jabbar. Sedangkan kalau engkau melihat Nabi Muhammad SAW, engkau akan melihat jamalullah, keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat harimau sedang menerkam mangsanya, engkau melihat majhar. Majhar artinya penampakan. Penampakan apa? Kohar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika harimau menyusui anaknya, engkau akan melihat saat itu adalah penampakan daripada jamal, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika istrimu marah-marah di rumah, dia menampakkan Jabbar, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika engkau melihat istrimu lembut kepadamu, engkau melihat di situ ada keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah rupa-rupa seperti itulah kita harus paham atas kehidupan ini. Simbolik dua yang bertentangan. Dua yang bertentangan itu, kanan dan kiri, adalah juga bagian daripada penampakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga makna dalam hidup ini selalu ditempatkan Allah pada diri manusia, bahagia dan derita. Bahagia itu menampakkan jamal, keindahan Allah. Penderitaan itu, pesakitan itu menampakkan tentang kohar, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Syekh Asy-Syaqiq Al-Baqi rahimahullahu alaihi, alamatus sa'adah khamsatun. Alamat tanda orang bahagia itu 5 perkara, kata Syekh Al-Baqi, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, lainul qalbi, orang yang menampung kelembutan Allah, jamal Allah. Jadi kita ini sebagai manusia harus perbanyak jamal Allah lah. Jamal Allah pada diri kita ini, nah, perbanyak menampung jamal Allah. Karena itu Nabi Muhammad itu disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani min sifatil jamaliyah, sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan diakui itu diri kita, bukan. Harus tetap kepada Allah sifat-sifatnya. Tadi dalam kitab Al-Hikam, ya kan? Dalam Al-Hikam sudah saya jelaskan. Pertama, awal. Nah, kita masuk ke bagian ini, kita harus banyak melihat kelembutan. Nah, karena itu bila kita menampung jamal Allah, kita akan jadi bahagia. Nah, kita akan jadi bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Salah satu alamat jamal Allah itu ialah layinul qalbi, yaitu lembutnya hati seseorang. Lembut hati itu bagaimana? Bahasa Banjar pamarasan. Pamarasan, pian tahu lah pamarasan. Lain pemerasan, lain lah. Pangarasan lain juga. Nah, itu pun pengasih sayangan bahasa Indonesianya. Kelembutan, lembut, lutfiah, punya sifat-sifat Orang yang bahagia itu ialah orang yang di hatinya layinul qalbi, lembut. Nah, bisa aja pian menafsirkan nih kira-kira lembutnya lah. Nah, melihat mungkin yang ganas-ganas itu apa di sini? Mungkin melihat biawak kah? Kalau kita biasa, orang biasa melihat biawak itu marah atau barang-barang marah. Apalagi yang punya kolam ikan di rumah, melihat barang-barang tuh marah aja. Nah, orang yang lembut hati melihat barang-barang, melihat apa tadi? Biawak, hatinya tidak
tidak marah, hatinya lembut, kasihan yang mencari makan juga. Cuma berbagi ya kita nah. Ya kalau lah minta maaf ya aku kurung. Nah, tidak perlu mengurungnya pakai apa nih? Pakai pagar listrik misalnya. Bila ada barang-barang masuk langsung matinya, langsung kena setrum. Jangan, dosa. Dosa dikurung pakai paring aja kayak itu nah. Ya lah. Nah, kalau bisa jonya ambil juga dia bukalah sedikit tangannya ya lah. Nah, supaya masuk tangannya. Kalau ada rezekinya ya kan dapat ikan di situ. Nah, ini kasih sayang lembut, bahagia kamu. Karena itu tampungan majhar kelembutan Allah, kamu akan bahagia. Surga itu kelembutan Allah. Ya. Neraka itu jabar Allah, kohar Allah, itu di situ penampakan kohar jabar Allah. 2. Wakasratul baqai. Orang yang banyak menangis itu juga bagus, kata Syekh Al-Balqi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang banyak menangis, tapi menangisnya karena Allah. Menangis, ya Allah sedihnya aku nih banyak sekali dosa, minta ampun, minta maaf, minta ampun dengan Allah, meneteskan air mata. Mungkin mengucap istighfar tidak harus ribuan kali, tapi yang mahal itu tetes air mata, itu yang mahal. 1000 kali membaca astagfirullahaladzim tidak bertetes mata, hati juga tidak lembut. Tapi syukur juga mau melakukan daripada tidak sama sekali. Meneteskan air mata itu yang penting. Yuk teteskan air mata, ingat Nabi, teteskan air Nabi. Ya Sayyida Muhammad as-salatu wassalam. Wahai penghulu Nabi Muhammad, aku bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Aku mengucap salam padamu. Di rumah kita membaca salawat, teteskan air mata. Meskipun tidak harus 1000 kali kita baca. Kita mengucap kalimat biasa sederhana aja. Ya Rasulullah, sholli alaika ya Rasulullah, sholli alaika ya Allah, ya Rasulullah, ulun bersalawat kepada engkau ya Rasulullah, sholli alaika. Teteskan air mata. Ini orang akan bahagia di dunia dan air. Rasulullah pun akan menjawab dengan tetes air matanya. Beliau akan menjawab dengan doa dan kasih sayangnya. Al-jud, beliau akan keluar dan memancar kepada diri seseorang. Nah, ini orang nanti jadi ma'rifatullahnya karena terus-menerus Rasulullah mendoakannya, dipancarkan nur Rasulullah SAW kepada diri orang itu, dia pun ma'rifatullah. Yuk, tangiskan air matamu di hadapan Rasulullah. Syukron ya Rasulullah. Tadi ada syairnya kelak. Syukron ya Rasulullah ala ridhoika. Ya kelak. Terima kasih ya Rasulullah atas ridhomu padaku ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah, selama ini engkau mengajarkan banyak dalam hidupku. Bagaimana mengajarkan agama sehingga aku mengenal Allah. Syukron ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Wajuhdu fid dunya, juhud terhadap dunia, jangan agas bahasa Banjar. Tadi sudah ada juhud dalam kitab apa tadi? Dalam kitab juhud tadi itu dalam Jala'ul Qatir lah, dalam Jala'ul Qatir, Syekh Abdul Qadir Jailani. 3 bahagia. Wa kasrul amali. Nah, sedikit angan-angan. Nah, jangan tapi mahaya-haya. Kayak apa juga aku nih lah, kalau biniku 4 orang lah, mau mahayal. Nang 1 aja tidak tahu urus-urus. Dibawai bini berjalan, Jakarta kawan bawai berjalan, ya lah. Sekali berjalan juga ke Duta Mall itu apa? Mencari taksi gratis dari itu Pak. Nah, ya lah. Nah, Anda usah berangan-angan. Nah, karena amun aku sugih ikam sebanjaran kau makani ikam di Banjaran ini. Mahaya-haya apabila juga sugih. Gawian aja kadeda, nggak usah mahaya-haya lah. Kasrul amal, persedikit hayal-hayalmu lebih baik. Biasanya orang mahayal tuh atau sebelum tidur biasanya orang mahayal, ya lah. Nah, sebelum tidur itu baca raditu ma qadaita. Ulang-ulang tuh enggak apa-apa, raditu ma qadaita. Itu bisa kepada ya Allah, bisa kepada Allah. Raditu ma qadaita ya Allah, raditu. Syukron ya Allah, engkau mengadakan Nabi Muhammad ya Rasul. Itu aja yang dihayal-hayal, nah hendak itu aja yang diingat-ingat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan Nabi hidup bersama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah sampai mana itu? Nah, yang kelima, wa kasrul haya. Perbanyak rasa malumu kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah, ini
Ini ma'rifatul hal, perbanyak rasa malu kepada Rasul. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لجميع